Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Mansur Talas dimanapun berada. Alhamdulillah hari ini masih suasana Ramadan. Saya berada di kebun talas yang hari ini saya akan pemanenan bibit teman-teman. Dan kali ini saya akan membuat video bagaimana petani talas bisa berpenghasilan 3 juta dalam 1 bulan hanya dari bibitnya saja teman-teman. Jadi ikuti video ini dari awal sampai akhir. Saya akan memberikan tips untuk para sahabat Mansur Talas, yang khususnya yang berbudidaya tanaman talas pertama, supaya teman-teman bisa berpenghasilan selama 8 bulan menunggu umbinya dipanen, tetapi sudah berpenghasilan 3 juta per bulan. Bagaimana tipsnya? Ikuti terus dan jangan lupa juga like, komen, dan subscribe. Nah teman-teman, untuk penanaman talas tentunya sahabat petani khususnya yang menanam talas ini lama untuk menunggu panen umbi talasnya. Tetapi di sini saya punya tips untuk para petani talas, teman-teman semuanya, bagaimana supaya kita bisa berpenghasilan 3 juta rupiah dalam setiap bulan dalam kurun 5 bulan atau 6 bulan. Jadi sebelum si umbi ini dipanen, kita sudah berpenghasilan 3 juta rupiah. Nah, kita jelaskan teman-teman bagaimana sih caranya supaya kita bisa berpenghasilan sambil menunggu umbinya ini dipanen. Begini teman-teman. Jadi di tanaman talas pratama ini ada yang namanya tunas atau anakan atau calon bibit. Nah, ini yang harus kita manfaatkan semaksimal mungkin supaya si bibit ini bisa menjadi puing-puing rupiah atau bisa menjadi cuan untuk teman-teman. Nah, bagaimana caranya? Tentunya si bibit ini harus kita jadikan menjadi uang dengan cara yaitu pertama kita jual teman-teman ya. Pemasaran atau marketing bibit ini harus kita maksimalkan, kita jual tanaman ini bibitnya supaya menjadi uang dan targetkan ya. Yang kedua, setelah caranya dijual, kedua targetkan ya, targetkan. Kalau misalkan bibit ini misalkan kita bisa jual 3.000 rupiah per 1 batang, artinya teman-teman semua harus menargetkan si bibit ini bisa terjual nominal 3 juta, yaitu sebanyak 1.000 pohon ya. Itu ditarget teman-teman. Jadi selama 1 bulan kita harus menargetkan harus keluar bibit ini, harus menjual bibit ini sebanyak 1.000 pohon. Nah, kapan mulai kita menjual bibit ini? Seperti saya di sini, alhamdulillah hari ini saya ada orderan 1.000 pohon bibit talas pratama 2 ya. Ini saya usia 3 bulan sudah bisa diambil. Artinya dari mulai usia 3 bulan kita sudah ada peluang untuk bisa berpenghasilan. Nah, bagaimana bisa 3 juta per bulan? Artinya setiap 1 bulan kita jual 1.000 pohon dengan harga 3.000 misalkan, itu sudah menjadi 3 juta rupiah. Nah, bulan keempat, karena si tanaman talas ini anakannya ketika diambil hanya 1.000, usia 3 bulan hanya 1.000, itu kalau misalkan di sini saya menanam sekitar 1.500. Nah, 1.000 pohon itu hanya beberapa baris teman-teman, karena dalam satu baris, dalam satu pohon itu bisa paling minim 5 ya, 5 pohon. Berarti kalau 3.000 itu hanya membutuhkan sekitar berapa pohon ya teman-teman. Jadi kalau 1.000 itu sekitar 400 pohon, 400 pohon untuk menghasilkan 1.000 anakan. Jadi begitu teman-teman. Artinya satu, harus kita jual, kedua targetkan. Ketika sudah ditargetkan, kita kejar targetnya, berarti setiap bulan kita harus keluar si bibit ini 1.000 dengan harga 3.000, berarti 3 juta. Bulan keempat, bulan kelima seperti itu ya. Dan artinya ketika kita bisa menjual sampai masa panen si talas pratama ini, misalkan panen di usia 6 bulan, berarti kita punya 5 bulan sambil menunggu panen, kita bisa menjual bibit 1.000 dalam 1 bulan di kurun waktu 5 bulan. Artinya kita bisa menghasilkan 3 juta per bulan
kali 5 bulan teman-teman ya, kali 5 bulan, 5 kali 3 15 juta. Kita sudah bisa menghasilkan uang 15 juta dalam kurun waktu 5 bulan. Itu baru dari bibit dengan target 1000 dan harga Rp3.000. Nah teman-teman, untuk teknisnya ya, untuk teknisnya dalam pemanenan talas bibit talas ini, karena kita punya target 1000 harus dijual dalam 1 bulan. Nah, untuk pemanenannya jangan dipanen semuanya, teman-teman. Jadi, setiap bulan kalau sudah usia 3 bulan penanaman, itu bakal ada beberapa ukuran seperti ini. Ya, ini dalam satu pohon ada 4. Yang ini dan yang ini, terus yang ini. Nah, yang kita ambil ya, kalau kita punya target, yang kita ambil hanya si bibit yang seperti ini. Ini ukurannya ya, ukurannya teman-teman, ini sudah di atas jempol kaki. Nah, ini yang sudah layak ditanam di lahan. Artinya kita sortir dulu, kita pilih dulu yang diambil yang ini. Nah, dan yang ini yang kecil-kecil teman-teman. Ini sebesar telunjuk. Nah, yang ini kita biarkan diindukan supaya bulan kedua kita punya target lagi dan sudah ada bibitnya yang siap diambil, teman-teman. Jadi ngambilnya jangan semuanya. Nah, tetapi untuk penargetan seperti ini, teman-teman harus memperhatikan juga umbinya. Artinya apakah ketika disimpan dalam waktu 1 bulan itu aman. Nah, itu harus diperhatikan, karena ketika usia 3 bulan belum diambil bibitnya yang besar seperti ini akan mempengaruhi ke pertumbuhan umbinya. Tetapi kalau teman-teman punya target, nah jadi yang diambil yang besar seperti ini, yang ini nanti untuk bulan keempat, seperti itu. Nah, terlepas dari itu teman-teman, kalau misalkan untuk penargetan seperti ini yang tujuannya hanya menjual bibit, nah teman-teman semua harus men-setting kebun ini supaya bisa menghasilkan anakan yang bagus, anakan yang memang layak untuk dijual. Bagaimana caranya? Yaitu pertama dalam pemupukan, kemudian pupuk awal, kemudian pupuk kimia. Itu ada beberapa pupuk yang bisa menjadikan si talas ini terus menghasilkan anakan yang banyak dan anakannya bagus-bagus dengan kualitas yang bagus. Karena anakan itu tidak semua anakan bisa langsung ditanam di lahan. Ada beberapa opsi atau kualifikasi anak yang kita jual dan itu sudah layak ditanam. Nah, sebagai contoh ini yang sudah ada 4 daun atau 5 daun, itu sudah bisa layak ditanam, artinya sudah layak kita jual. Nah, seperti itu teman-teman. Artinya harus ada target, kemudian untuk pemanenannya kita sortir dulu yang layak untuk diambil, untuk dipanen, dan yang kecil kita biarkan untuk bulan berikutnya. Nah, bagaimana teman-teman ketika teman-teman semua tidak bisa menjual dengan harga 3.000? Nah, misalkan kita hanya bisa menjual dengan harga 1.500 atau misalnya 2.000. Nah, tidak apa-apa teman-teman. Tetap yang harus kita targetkan adalah nominalnya itu 3 juta. Kalau misalkan kita menargetkan 3 juta tapi harga bibit talas ini hanya masuk dengan harga 2.000, berarti kita harus menyiapkan si bibit talas ini setiap bulan harus terjual 1.500 pohon. Jadi tetap kita acuannya yaitu target 3 juta, karena target anakan ini meskipun tidak ada target, anakan ini akan terus ada. Nah, yang harus kita target adalah penjualannya dengan nominalnya 3 juta. Kalau misalkan hanya bisa terjual dengan harga 2.000, artinya kita harus menargetkan anakan talas ini harus terjual dengan total 1.500 per bulan. Oh, saya tidak bisa menjual dengan harga 2.000. Ini hanya bisa menjual dengan harga 1.000. Tidak apa-apa teman-teman. Ya, tidak apa-apa. Artinya berarti harus keluar atau harus diambil anakan ini dalam 1 bulan dulu dengan total 3.000 pohon per bulan ya. Dengan catatan teman-teman harus
menanam pohon talas ini yaitu di atas 1000 pohon, minimal 1000 pohon. Kalau 1000 pohon kita menargetkan 3 juta per bulan, itu insya Allah masih terkejar teman-teman, karena ini anakan talas ini terus ada. Tetapi kalau menanamnya di bawah 1000, misalkan 500 pohon, kita nargetkan 3 juta rupiah dari bibit dalam 1 bulan, itu akan agak susah mengejarnya. Tetapi kalau menanam 1000 pohon atau lebih, seperti saya di sini menanam 1500 pohon. Nah, setiap bulan alhamdulillah saya bisa keluar 1000 pohon dengan harga 3000. Sudah 3 bulan sudah 2 bulan saya mengeluarkan bibit ini dengan harga 3000. Jadi ini bulan kedua ya, bulan kedua artinya ini sudah 4 bulan saya ambil anakan. Bulan pertama kemarin di usia 3 bulan sudah keluar 1000 pohon, dan sekarang bulan keempat penanaman alhamdulillah sudah sekarang mau menjual lagi 1000 pohon dengan harga 3000. Tetapi teman-teman, kalau misalkan teman-teman ingin si umbinya ini lebih bagus, ketika sudah keluar 1000 pohon dalam 1 bulan, kita bersihkan. Seperti saya di sini ini udah bersih, karena target saya dalam usia 1 bulan ya, 1 bulan kemarin 3 bulan pertama harus keluar 1000, alhamdulillah sudah masuk target. Dan ini saya bersihkan anakan yang kecil pun saya ambil, karena penanaman saya di sini ada 2 tahap teman-teman. Ini tahap pertama, yang ke sana tahap kedua. Jadi ada 750 tahap pertama dan 750 tahap kedua, itu supaya penanaman bibit bisa continue. Karena kalau kita hanya mengandalkan bibit dari yang termin pertama ini, kalau misalkan tidak terkejar target yang 1000 pohon per bulan, ini anakannya akan terus membesar dan akan mempengaruhi pertumbuhan si umbi talas ini. Tetapi teman-teman, ketika teman-teman tidak bisa menjual bibit ini dan tidak bisa memasarkan atau menarget pun kayaknya susah, nah itu jangan memaksakan si bibit talas ini terus disimpan di indukan. Artinya ketika sudah usia 3 bulan, misalkan kita tunggu ini, mudah-mudahan ada yang beli, tetapi masuk ke 4 bulan masih tidak bisa mengeluarkan atau tidak bisa menjual, nah itu teman-teman jangan didiamkan terus. Nah, itu sebaiknya diambil semuanya ya, diambil semuanya. Opsinya bisa kita tanam di lahan yang baru, atau kita buka kemitraan dengan petani yang sedaerah kita atau tetangga-tetangga kita kasih bibitnya, dia menanam ya, nantinya bibit itu kita kembalikan ke kita ketika mereka sudah punya bibit ya. Yang penting bibit ini bisa dimanfaatkan. Ketika tidak bisa dimanfaatkan, misalkan tidak bisa ditanam di lahan baru, ataupun kita tidak bisa bermitra dengan petani tetangga-tetangga kita, nah itu solusi terakhir adalah seperti yang kemarin saya lakukan, bibit yang tidak terjual karena sudah usia 4 bulan ya, nah itu kita ambil dan kita cincang kecil-kecil, simpan di di pinggir tanaman talas indukan ini. Nanti setelah ini kering, karena si anakan ini ketika sudah kita potong kecil-kecil ini akan membusuk, akan kering. Setelah kering nanti masuk ke jadwal perawatan, yaitu pengurugan terakhir di usia 3 bulan atau 4 bulan, yaitu pengurugan terakhir. Dan pengurugan itu dilakukan ketika si bibit ini yang kita tidak bisa dimanfaatkan itu langsung diuruk dengan tanah. Ini akan menjadikan tanah terjaga kesuburan dan supaya si talas ini tetap dalam keadaan gembur tanahnya. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang tidak bisa menargetkan menjual bibit per bulan, nah itu jangan didiamkan, jangan dipaksakan didiamkan di indukan. Wajib harus diambil, karena ini akan mengganggu pertumbuhan si umbi talas ini. Daripada umbinya tidak maksimal, mending kita anakannya diambil dan kita jadikan pupuk di sekitar kebun talas. Nah, pagi ini teman-teman saya lagi ambil bibit talas Pratama 2. Alhamdulillah masuk pesanan 1000 pohon untuk petani sahabat Mansur Talas yang ada di Riau ya. Saya ambil 1000 pohon per hari ini, dibantu dengan paman saya di sana.
Nah, alhamdulillah target saya ya sudah per bulan dari bulan kemarin, karena ini baru usia 3 bulan, usia 3 bulan sekarang masuk 4 bulan. Alhamdulillah target bulan pertama berhasil, yaitu dengan bisa menjual 1000 pohon, bahkan lebih. Kalau ke bulan kemarin saya bisa menjual 1700. Nah, untuk bulan ini ya, bulan ini bisa menjual lagi dengan total 1000 pohon. Ini perdana di bulan ini yang masuk pesanan, tapi targetnya sudah tercapai. Artinya saya ingin bisa mencapai dalam usia 5 bulan sebelum panen harus bisa menjual bibit minimal 1000 per bulan, karena mengejar 3 juta penghasilan. Jadi 3 juta rupiah per bulan itu akan saya kejar. Meskipun nantinya si bibit ini ya, ini alhamdulillah masih bisa menjual 3000 per batang, tapi kalau misalkan bibit ini harganya turun 2000 atau 1000, ini stok bibit masih bisa mencapai target, yaitu 3 juta per bulan. Kalau misalkan harga bibit 2000, artinya harus menyediakan 1500 pohon, ini masih aman. Kalau misalkan harganya 1000, berarti harus menyediakan bibit 3000 pohon, ini masih aman juga. Begitu teman-teman. Jadi harus tetap si stok bibit ini harus kita siasati, jangan sampai bibit ini menjadi hama untuk si umbi talas. Karena bibit talas ini teman-teman, ketika usia 3 bulan 4 bulan, kalau kita tidak ambil, ini akan mengganggu pertumbuhan umbinya ya. Jadi jangan didiamkan lama, diindukan. Tetapi kalau teman-teman bisa memasarkan, itu lebih baik dan lebih bisa menghasilkan keuntungan sambil menunggu pemanenan talas pratama. Nah teman-teman, itu tips dari saya tadi untuk bisa menghasilkan 3 juta per bulan dari anakan alas ya. Mau berapapun harganya, bibitnya harus ada, harus dipersiapkan. Kuncinya teman-teman harus penanaman di atas 1000, karena di atas 1000 per 3 bulan kita kalau dihitung minimal 5 dari satu pohon, berarti kita punya 5000 dalam per 3 bulan ya, punya 5000 per 3 bulan. Artinya ini bisa mengejar target kita, bisa menjual 1000 pohon per bulan. Kalau kalau harganya 3000, kalau harganya 2000, kita harus menarget bisa menjual 1500 per bulan. Kalau harganya hanya 1000, kita harus menarget bisa menjual anakan ini 3000 pohon per bulan. Itu masih aman kalau kita penanaman di atas 1000 atau minimal 1000 pohon. Nah tadi yang saya sampaikan teman-teman, pasti teman-teman bisa mewujudkannya, asal kita dalam penanaman talas ini harus dibarengi dengan siasat dan terus belajar bagaimana memarketkan si bibit talas ini, dengan catatan tetap harus kita menjual si bibit talas ini tanpa ada iming-iming apapun. Kita hanya menjual, jangan sampai kita menjual dengan menjanjikan nanti akan kita ambil lagi si umbinya, akan kita beli, dan plus bibitnya akan kita beli. Nah itu yang bahaya teman-teman. Jangan sampai kita karena hanya ingin keluar bibit ini, ingin menjual bibit ini karena punya target, kita menghalalkan segala cara. Kita menjanjikan diambil lagi atau dibeli lagi bibitnya atau dibeli lagi umbinya. Nah itu jangan sampai seperti itu. Kalau kita menjual ya pelur aja menjual. Kalau memang kita bisa membantu memasarkan umbinya atau bibitnya, kita bicara saja ke yang membeli bahwa kita akan membantu menjualkan umbinya dan menjualkan bibitnya. Jangan ada
penjualan bibit ini jangan dikaitkan dengan perjanjian akan membeli lagi bibitnya dan umbinya. Itu jangan seperti itu. Kalau tujuan kita hanya mengejar target, ya kita terus aja bersosial media, misalkan kita pasarkan di sosmed, kita pasarkan dengan sosialisasi dengan para petani-petani di daerah lain, itu akan menjadi alternatif untuk bisa membantu para petani bisa berpenghasilan sebelum panen. Nah teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya tadi dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya dan menjadi ilmu untuk para petani talas, khususnya sahabat Mansur Talas dimanapun berada. Yang tadi saya sampaikan bukan bermaksud menggurui, tetapi saya hanya sharing pengalaman saya dalam budidaya talas pratama. Mudah-mudahan teman-teman sahabat Mansur Talas selalu ada dalam kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Akhir kata dari saya, Hairul Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.